karena tidak suka dengan satu hamba Tuhan atau pendeta yang sebenarnya dia punya intonasi bicara sepertinya kasar, tapi substansinya itu yang harus lihat, pesannya itu yang harus dilihat. Tapi karena Anda tidak suka dengan hamba Tuhan itu, pendeta itu, atau mungkin adik-adik tidak suka saya, lalu adik-adik bilang di luar, mau gimana? Piyut, tidak usah pergi, tidak usah dengar khotbah, dengar, hati-hati sial seperti ini. Anda mau marah, ya marah, tapi jangan pernah Anda bilang jangan pergi sana, jangan dengar khotbah. Itu kan Anda menghalangi orang untuk dengar firman. Itu sial nanti, bahaya. Saya lihat hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang ajar baik sebenarnya. Pengajarannya bagus, saudara. Ya sudah sampaikan firman dengan baik. Ya saya kasih contoh. Ya, LGBT itu dosa, itu misalnya LGBT itu dosa, tapi ada orang-orang yang coba bilang, jangan begitulah, jangan terlalu keras lah. Dengar, dia tegur nih dosa. Yang dibenci itu dosa. Yesus itu tidak membuang orang berdosa, dosanya yang dibuang, orangnya Yesus tarik, saudara-saudara. Kita juga hamba Tuhan tidak benci orang itu, benci dosanya, saudara-saudara. Tapi karena ya orang-orang tertentu mungkin tidak biasa dengar yang seperti itu, jadinya berpikir bahwa kita ini lagi benci orang. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Lalu mencoba menghasut sana, menghasut sini, tak usah dengar bab tua, tak usah dengar firman, tak usah, hati-hati. Elimas dia mau coba-coba halangi ya Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Allah kepada gubernur yang ingin dengar firman. Sial, buta. Kalau Anda mau buta, Anda mau kena penyakit-penyakit tertentu, ya lebih baik stop sebelum terjadi itu. Kita baca dulu Kisah pasal 13 ayat yang ke-12 ya. Setelah itu baru anak teens akan kembali ke kelasnya. 1, 2, dan 3. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan malam hari ini, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di seri khotbah kita ya saudara-saudara, seri khotbah di bulan Juni, yaitu pentingnya kehadiran Roh Kudus, dan kita sedang membahas 2 minggu ini di poin yang keempat, yaitu tentang Roh Kudus memberikan kita keberanian ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara ya. Karena keberanian tersebut merupakan manifestasi dari orang yang penuh Roh Kudus. Itu kita sudah bahas beberapa minggu, saudara-saudara. Dan di seri yang pertama kalau tidak salah kita sudah membahas, saudara-saudara ya, tentang bagaimana Roh Kuduslah yang memilih mereka dan mengkhususkan mereka ya, di dalam Kisah pasal 13 ayat yang kedua ya. Kita lihat di situ dulu. Kisah 13 ayat yang kedua dengan cepat. Kisah 13 ayat yang kedua, maka berpuasa, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini bagian yang pertama yang sudah dibahas, atau hal yang pertama yang dibahas dari Kisah pasal 13, bahwa yang memilih Saulus dan Barnabas itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang memilih mereka dan mengkhususkan mereka untuk satu pelayanan yang luar biasa, dalam hal ini memberitakan Injil. Terima kasih Kakak Aldo. Dan mereka tidak angkat-angkat diri, saudara-saudara, pakai kami. Mereka tidak promosi-promosi diri, ini kami lebih hebat, kami lebih paham firman Allah, kami lebih hebat dari rasul-rasul yang lain. Sama sekali tidak. Roh Kudus yang memilih mereka, saudara-saudara. Dan di hal yang pertama, kalau saudara tidak lupa, respon daripada Saulus dan juga Barnabas adalah taat, saudara-saudara. Mereka tidak menunjukkan satu sikap yang menolak, protes dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mereka menunjukkan satu sikap yang namanya taat. Mereka taat pada pemanggilan, atau mereka taat pada pemilihan yang dilakukan oleh Roh Kudus, saudara-saudara ya. Mereka dipilih oleh Roh Kudus dan mereka taat melakukannya. Itu respon mereka, saudara-saudara. Mereka tidak menolak, mereka tidak menunda, tapi mereka taat melakukannya. Dalam hal pelayanan, saudara-saudara, jangan tunda-tunda waktu, saudara-saudara.
Tuhan masih kasih saudara-saudara, adik-adik kemampuan, kesehatan saudara-saudara ya. Otak masih bagus untuk berpikir sesuatu yang kreatif demi kemajuan satu komunitas atau pelayanan, lakukan sungguh-sungguh ya. Saudara masih muda nih, pergunakan ini kesempatan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dikasih kemampuan, kekuatan ya, pengetahuan, kepintaran ya. Pakai itu semua untuk kepentingan kerajaan Allah, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 kalau tidak salah. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 mengatakan seperti ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih ada kesempatan, lakukan saudara. Karena kesempatan itu bisa habis, maksudnya adalah bahwa kita nih nanti semua meninggal saudara. Nah sebelum kita meninggal, sebelum SK itu turun saudara-saudara, Tuhan masih kasih kita kesempatan, pergunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Ya, jangan ada nama di jadwal untuk terima tamu, untuk main musik, atur kursi, petugas persembahan, Anda tolak. Jangan tolak pelayanan saudara. Ya, jangan tolak pelayanan ya. Selama saudara masih diberikan kesempatan, nafas hidup, darah masih mengalir, semangat melayani Tuhan saudara. Tuhan begitu baik bagi kita, jadi jangan sia-siakan ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Terlebih daripada itu saudara, jangan pernah menunda waktu untuk bertobat. Ya, bertobat, kenal Tuhan sungguh-sungguh ya. Mati kapanpun, SK mau turun kapanpun saudara, sorga itu menjadi tempat kita saudara ya. Itu yang dibahas di seri yang pertama saudara, dan saya tambahkan di minggu yang lalu bahwa di ayat yang ketiga di situ saudara ada kata berpuasa dan berdoa. Dalam hal melayani Tuhan memang penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Ayat 3 bilang begini, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Waktu Roh Kudus pilih dan mengkhususkan Saulus dan Barnabas saudara, itu didoakan dulu saudara. Ya, didoakan secara khusus baru mereka pergi. Nah penting bagi kita saudara-saudara, sebelum melayani kita butuh didoakan dan juga kita butuh berdoa sebelum melakukan satu pelayanan. Kita harus persiapkan diri dulu saudara-saudara, berdoa dulu, Tuhan kuduskan kita, Tuhan layakkan kita. Itu simpelnya saudara-saudara. Jangan kita melayani di panggung kita sudah merasa karena kita ini pemusik yang handal, kita sudah biasa worship leader, kita sudah biasa bernyanyi, lalu kita pikir tidak usah pakai persiapan, tidak usah minta tuntunan Roh Kudus, tidak usah minta Tuhan tolong, tidak usah saya punya skill yang hebat. Tidak boleh begitu, itu sombong. Itu skill pun Tuhan yang kasih. Sehebat apapun saudara, sebagus apapun permainan musik Anda, sebagus apapun senyuman Anda pas terima tamu, sebaik apapun saudara berkhotbah dan lain sebagainya, andalkan Tuhan. Persiapkan diri dulu, berdoa dulu, punya hubungan pribadi sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya itu pelayanan itu tidak sia-sia saudara. Menjangkau banyak jiwa ya, karena melayani tanpa doa maka tidak ada kuasa saudara-saudara. Pelayanan saudara akan hambar. Kita butuh kuasa, kita butuh dunamis, kita butuh pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa melayani dengan dunamis atau kuasa itu tanpa kita punya hubungan sama Roh Kudus, tanpa kita punya hubungan sama Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan maksimal? Nah itu juga yang minggu lalu sudah disampaikan kepada saudara ya. Lalu di hal yang kedua ya, selain dari Roh Kudus yang pilih dan mengkhususkan Saulus dan Barnabas, ternyata setelah mereka melayani lalu mereka diminta saudara-saudara untuk melayani seorang gubernur, karena ada seorang gubernur yang ingin dengar firman Allah saudara-saudara, tetapi ternyata ada pengganggu saudara-saudara dalam pelayanan mereka. Ada pengganggu atau ada orang yang ditunggangi oleh setan saudara-saudara, atau ditunggangi oleh iblis untuk mencoba-coba menghalangi pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Saulus dan Barnabas. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu, kita membahas tentang Elimas atau Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir. Dia seorang tukang sihir dan dia ini berteman dengan ini gubernur saudara-saudara.
Dia berteman dengan ini gubernur dan dia mencoba-coba untuk menghalangi supaya gubernur itu tidak bisa dengar firman. Dia mencoba untuk menghalangi supaya gubernur itu tidak mendengar Injil, saudara-saudara. Makanya Paulus dengan satu keberanian, dan saya pikir keberanian itu karena Roh Kudus bekerja, ya, akibat dari penuh Roh Kudus punya keberanian, ada satu kuasa sehingga Paulus tegur, Paulus marah, itu marah kudus, saudara-saudara, karena orang itu mau mencoba menghalangi firman yang disampaikan oleh mereka kepada gubernur itu. Dan saya sudah bilang kepada saudara bahwa tidak ada kuasa manapun yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada satu kuasa manapun yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Terlihat, saudara, kuasa Elimas tidak bisa lawan kuasa Tuhan. Runtuh, selesai. Tapi menarik, saudara, saya ingin ingatkan lagi, saudara, kepada teman-teman semua, saudara, bahwa memang dalam pelayanan ini, saudara, tidak ada yang mulus. Apalagi kalau kita mau bilang, kita mau jadi anak-anak muda yang siap melayani Kristus. Kita harus bergandengan tangan untuk satu pelayanan biar banyak orang kenal Yesus. Tapi dengar, iblis juga tidak tinggal diam, saudara. Dia punya banyak cara untuk membuat orang tidak bisa fokus dengar firman Allah. Supaya orang tidak ikut pelayanan dan lain sebagainya. Iblis punya banyak cara, saudara. Iblis tidak mau orang dengar firman. Iblis tidak mau orang sembah Tuhan. Iblis tidak mau orang berubah. Tidak mau, saudara. Makanya dia pakai banyak cara untuk menggoda saudara. Dia pakai segala cara untuk saudara, membuat Anda tidak fokus pada firman Allah. Makanya kami ini hanya khotbah saja, minta Tuhan tolong supaya kalau bisa semua anak youth dengar firman. Tapi ada saja orang-orang tertentu yang karena dari rumah tidak berdoa, tidak minta Tuhan penuhi dia, Roh Kudus penuhi dia, Tuhan kuasai dia. Sampai di sini, saudara-saudara, iblis berusaha pakai segala cara untuk buat dia tidak fokus pada firman Allah. Makanya hidupnya tidak berubah. Itu seringkali terjadi. Sampai di sini tidak dengar firman. Buka handphone. Ya, kalau saudara buka handphone catat ayat tidak ada persoalan. Tapi ada yang buka handphone, ya saudara-saudara, lalu stalking. Mantan punya WA, Instagram dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dia datang sini hanya buka-buka handphone. Ketua sudah bilang, tolong kasih mati handphone. Atau kalau handphonenya hidup, bikin mode pesawat, catat ayat. Ya, tapi ada saja kerja iblis yang bilang, son papa, buka sedikit sah, son papa, lihat sedikit sah. Akhirnya saudara tidak fokus dengan firman, pulang tidak dapat apa-apa, hidup tidak berubah. Setan tuh begitu, iblis tuh begitu. Dia pakai segala cara. Dalam hal ini, saudara, Elimas ditunggangi oleh setan, ditunggangi oleh iblis. Dia pakai orang. Tapi kadang-kadang dia pakai handphone. Dia pakai teman Anda yang korek. Dia pakai segala hal. Dia bisa pakai apapun untuk bikin Anda tidak fokus pada firman Allah. Nah, tidak boleh begitu, maka hidup tidak berubah. Nah, dalam kasus ini, saudara, Elimas begitu. Dia mau berusaha supaya itu firman itu tidak masuk, atau itu firman itu tidak bekerja dalam kehidupan ini gubernur ini, saudara. Ya, dan kita tahu ya, dalam kisah itu yang saya sudah bahas minggu yang lalu di ayat 11, ya, di ayat yang ke-11, saudara, waktu Paulus ngomong dengan keras di ayat 11, kisah 13 ayat 11 merupakan penghukuman bagi si Elimas atau Bar Yesus ini. Saya baca untuk Anda. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ayat 11 merupakan penghukuman bagi Elimas atau Bar Yesus, tukang sihir yang mencoba untuk menghalangi Paulus dan juga Barnabas dalam menyampaikan firman Allah kepada si gubernur ini, saudara. Ya, coba lihat di ayat yang ke-10. Apa yang Paulus katakan, saudara, di ayat 10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Baru masuk di ayat 11 yang adalah penghukuman bagi Elimas. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau dengar firman, dengar baik-baik, lakukan sungguh-sungguh dalam hidup saudara, ya. Jangan coba-coba, ya,
Anda sudah dengar firman, tapi Anda mau coba melawan begitu. Beta kesan mau buat, ini tidak benar. Anda lebih membiarkan diri Anda dikuasai oleh daging Anda. Hati-hati. Ya, sampai kita seperti Elimas. Atau, saudara-saudara, atau adik-adik karena tidak suka dengan satu hamba Tuhan atau pendeta, ya saudara-saudara, yang sebenarnya dia punya intonasi bicara sepertinya kasar, tapi substansinya itu yang harus lihat, pesannya itu yang harus dilihat. Tapi karena Anda tidak suka dengan hamba Tuhan itu, pendeta itu, atau mungkin adik-adik tidak suka saya, lalu adik-adik bilang di luar, mau pergi mana? Piyut, tidak usah pergi, tidak usah dengar khotbah, dengar, hati-hati sial seperti ini. Anda mau marah, ya marah, tapi jangan pernah Anda bilang jangan pergi sana, jangan dengar khotbah. Itu kan Anda menghalangi orang untuk dengar firman. Itu sial nanti, bahaya. Makanya saudara-saudara ya, beberapa kali saya lihat video-video Bagem misalnya, saudara-saudara, saya tahu video-video Bagem itu substansinya itu luar biasa. Sebenarnya orang lihat substansinya, tapi ada begitu banyak orang yang karena tidak suka, entah mungkin karena ada hal-hal tertentu yang membuat mereka tidak suka dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Yang diomongin oleh Bagem itu benar, tapi mereka mencoba menghasut dengan video-video dan berkata jangan seperti itu, ini itu seperti mereka mau menghalangi kebenaran yang disampaikan. Itu hati-hati, yang dengar memang sosial, ini butana. Jadi jangan coba-coba menghalangi orang untuk dengar firman, apalagi menghalangi orang untuk datang pada Tuhan, saudara-saudara. Aduh, jangan, itu bahaya, saudara-saudara. Jadi tidak boleh. Itu yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Orang mau dengar firman, kawan mau dengar firman, saudara ganggu, hati-hati saudara, Tuhan pukul saudara. Jangan begitu, orang datang sini mau dengar firman, jangan ganggu. Orang mau fokus dengan firman, tapi ada kawan-kawan tertentu, anak-anak Tuhan tertentu yang ditunggangi iblis mau ganggu. Anda harus tetap fokus. Kalau perlu hardik dia sama kayak Paulus hardik. Saya lihat hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang ajar baik sebenarnya. Pengajarannya bagus, saudara. Ya sudah sampaikan firman dengan baik. Ya saya kasih contoh. Ya, LGBT itu dosa, itu misalnya LGBT itu dosa, tapi ada orang-orang yang coba bilang, jangan begitulah, jangan terlalu keras lah. Dengar, dia tegur nih dosa, yang dibenci itu dosa. Yesus itu tidak membuang orang berdosa, dosanya yang dibuang, orangnya Yesus tarik, saudara-saudara. Kita juga hamba Tuhan tidak benci orang itu, benci dosanya, saudara-saudara. Tapi karena ya orang-orang tertentu mungkin tidak biasa dengar yang seperti itu, jadinya berpikir bahwa kita ini lagi benci orang. Misalnya yang LGBT dong kita benci, tidak seperti itu saudara-saudara. Dengar baik-baik, lalu mencoba menghasut sana menghasut sini, tak usah dengar bab tua, tak usah dengar firman, tak usah. Hati-hati. Elimas dia mau coba-coba halangi ya Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Allah kepada gubernur yang ingin dengar firman. Sial, buta. Kalau Anda mau buta, Anda mau kena penyakit-penyakit tertentu, ya lebih baik stop sebelum terjadi itu. Kalau orang omong firman itu yang baik, dengar. Saya sudah omong ulang-ulang, jangan pacaran beda iman. 2 Korintus 6 ayat 14 itu jelas. Jangan pacaran beda iman. Tapi saudara nih, saya mau omong pakai cara apa lah ya? Karena saudara pun hati ini apa ya? Keras kok, saudara tutup kok. Saya takutnya saudara kena pukul dari Tuhan. Omong ulang-ulang, dari gembala sampai paket omong ulang-ulang. Jangan pacaran dengan beda iman. Tapi bisanya ada yang pacaran, dan dia pacaran tuh bukan dia tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, oke, Anda tidak tahu ayat 2 Korintus 6 ayat 14 atau Ulangan pasal yang ke-7 misalnya ayat 3 dan ayat yang ke-4. Kalau Anda tidak tahu tidak apa-apa. Ini dia sudah tahu tapi mau coba. Soalnya kak tuh pacaran saya supaya bisa menangkan. Baik kalau bisa menangkannya sampai dia yang menangkan lu dengar. Sebenarnya jangan pacaran beda iman, tapi kadepu hidung tinggi. Hidung tinggi apa? Ini bukan masalah hidung tinggi, ini masalah iman. Kalau toleransi hal yang lain, sosial oke, harus. Tapi iman jangan. 2 Korintus 6 ayat 14 saya bacakan untuk Anda. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Anda percaya Yesus, pacaran dengan orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya kak, beta ini terang, beta ini jalan dengan dia atau berhubungan dengan dia supaya dia terang. Hei, lu jangan coba-coba begitu. Ya, kalau memang Anda mau pacaran dengan dia bikin perjanjian, ya, lu percaya Yesus begitu, ya, lu mesti percaya Yesus. Dan lu jangan terlalu terpengaruh dengan dia pemuka bodoh, menangis, jangan terlalu terpengaruh, kadang-kadang tipu sah.
Tapi ya begitu sudah yang terjadi ya. Orang su khotbah sampai su urat leher su omong ulang. Beta juga bosan omong ulang-ulang, saudara. Tapi saudara mau kos paket omong terus. Su bilang jangan. Awalnya pakai itu tidak tahu loh saudara. Pakai itu hanya khotbah. Nah pakai itu orangnya khotbah. Ujung-ujung pakai tahu itu kan menyakitkan saudara. Su omong ulang-ulang nih, jangan pacaran dengan mereka. Anda pacaran. Bahkan bukan, dengar ya, bukan hanya satu agama, Kristen dan Kristen. Kristen dan Kristen pun, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, tak usah. Amin. Tak usah. Cari yang percaya Yesus. Tapi susah kak, berdoa. Susah kak. Mau hanya dapat traktir saja, mau kelihatan jalan dengan nyong ganteng muka-muka ke Korea sah. Ya toh. Padahal operasi plastik, bukan ya Kristen ya. Itu Kristen paling sakit hati kalau beta omong begitu ya. Bahwa mereka tuh umur 17 tahun tuh disuntik. Bahwa itu dia emosi sekali ya. Kan mereka penggemar Korea ya. Mungkin juga tidak, mungkin juga iya. Pakai juga tidak terlalu tahu saudara. Tapi ingat, kalau sudah disampaikan firman Tuhan, jangan coba-coba membelokkan kebenaran itu. Yang tadi tuh Kisah 13 ayat 10. Jangan coba-coba membelokkan itu. Nanti saudara kena pukul. Ayat 10 tadi tuh. Ya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Yang lurus tuh ini pacaran seiman yang percaya Yesus. Begitu. Ya. Tapi ada orang yang model seperti itu, saudara, mau mencoba membelokkan jalan Tuhan, bahkan mempengaruhi orang lain supaya tidak dengar firman yang benar. Itu lebih parah. Itu saudara cari hal di nama. Karena saudara bukan berurusan dengan hamba Tuhan yang khotbah, tidak. Anda berurusan dengan Tuhan. Punya perkataan, Anda coba-coba tidak mau dengar, Anda mau coba menghalangi, ancor, saudara-saudara. Dan itu yang sudah dibahas minggu yang lalu. Padahal gubernur ini adalah gubernur yang sangat baik saudara ya. Di ayat berapa tuh ya, dia gubernur yang cerdas. Minggu lalu pakai sudah bahas bahwa teladan dari gubernur ini adalah gubernur ini seorang yang cerdas. Dalam terjemahan yang lain dia seorang yang bijak saudara. Ya, ini bukan gubernur yang sembarang yang ambil keputusan salah. Ini seorang gubernur yang sebelum mengambil satu keputusan pikir matang-matang. Saudara perhatikan, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas, orang bijak. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Nah, ini mesti ada dalam kehidupan anak-anak muda. Kalau Anda mau menjadi anak-anak muda yang berhasil, kalau Anda ingin menjadi anak-anak muda yang luar biasa, saudara mesti punya ini nih. Karena ia ingin mendengar firman Allah. Masihkah ada keinginan, kerinduan di dalam hatimu untuk dengar firman Allah? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Amin. Ini gubernur, saudara, punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya uang, tapi masih punya kerinduan dengar firman. Zaman sekarang, pejabat-pejabat sekarang atau oknum-oknum pejabat sekarang, saudara-saudara, diangkat Tuhan tidak mau dengar firman. Pendeta mau khotbah di kantor, lo izin terus, saudara-saudara. Itu banyak sekarang. Makanya ke oknum-oknum pejabat tertentu karena tidak mau dengar firman, tidak mau utamakan Tuhan pencuri, ya, tidak utamakan Tuhan selingkuh, tidak utamakan Tuhan, semua dong buat hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Jangan begitu, saudara. Ya, suatu saat Tuhan pasti angkat kita jadi orang-orang luar biasa kan? Siapa tahu ada yang jadi gubernur di sini. Ingat, kayak begini nih, cerdas, bijak, apalagi ingin dengar firman Allah. Itu luar biasa, punya kerinduan, keinginan untuk dengar firman Allah. Jangan Tuhan angkat sedikit lupa Tuhan. Tuhan angkat sedikit sudah mau datang gereja. Tuhan angkat sedikit tidak mau melayani. Itu jangan, saudara. Sebelum Tuhan tegur lebih baik bertobat. Jadi kita perlu mengingat poin-poin minggu yang lalu, saudara, ya. Dari seorang gubernur, dia seorang gubernur yang cerdas, bijak, punya jabatan, pangkat, tapi ingin dengar firman Allah. Yang berikut, saudara-saudara, adalah masih di ayat ini, saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada hal menarik lagi, saudara. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Ini gubernur sebenarnya mantap, tapi bakawan dein satu. Bisa-bisanya bakawan deh ini tukang sihir. Bisa-bisanya bakawan dengan orang yang tidak mau dia dengar firman Allah. Nah ini kawan tidak baik, saudara. Makanya poin minggu yang lalu, hati-hati menempatkan seseorang di sampingmu. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu pacar. Hati-hati menempatkan orang seperti ini.
Elimas nih, kawan dari gubernur ini, saudara, hati-hati. Tempatkan orang yang salah, akhirnya hidup saudara hancur. Yang awalnya semangat cari Tuhan, yang awalnya semangat melayani, jadi tidak semangat cari Tuhan, tidak semangat lagi melayani, karena teman. Anda salah menempatkan orang di samping Anda. Pastikan Anda menempatkan orang di samping Anda adalah orang yang mensupport kamu, orang yang menolong kamu, orang yang ada bersama dengan kamu dalam suka maupun duka. Terlebih dari itu, ya, dia adalah orang yang mendorong Anda untuk mengasihi Tuhan, mendorong Anda untuk mengenal Tuhan. Nah, ini baru kawan yang benar, ini baru pacar yang benar. Jangan cari kayak begini. Gubernur mantap, ingin dengar firman, tapi masalahnya dia nih bakawan ini Sergius Paulus nih, nah kawan yang kalau saudara lihat dia tidak support Pak Gubernur yang mau dengar firman Allah. Namanya juga ditunggangi setan, ditunggangi iblis. Ini kawan yang tidak baik, tidak boleh begini saudara. Orang mau pi ibadah dia mau, orang mau dengar firman tidak mau, orang pun jam ibadah dia ajak pi kafe. Jangan begitu, jangan cari kawan model begitu. Batogor salom metus tal badeka model begitu. Menjauhkan Anda dari Tuhan, termasuk Anda yang sedang pacaran. Kalau Anda pacaran ya dengan seorang cowok atau cewek yang memisahkan Anda dari Kristus, kasih putus sekarang. Apa kok orang pergi ibadah son boleh, orang pergi gereja son boleh, hanya dia lupa muka, saya lupa mata yang menyala. Orang bosan nah. Sekarang nih anak-anak muda pacaran sampai dong lupa waktu. Bukan hanya lupa waktu ibadah sah, lupa waktu di rumah. Banyak orang tua yang ngomong, "Sen pernah ada di rumah le Pak." Kalau dia main game, dia di rumah tuh dia hanya main game, tidak bantu orang tua kerja. Dia jalan lebih banyak, gimana? Dia urus dia perempuan, dia urus dia laki-laki, belum nikah. Tapi kalau bawa bapak mama, tampar, saudara, bola apa mau kasih makan orang puana masih makan mie ayam itu cuma pun doi malu pembagaya le, jangan terlalu begitu saudara. Pokoknya kalau sampai memisahkan Anda dari Kristus, kasih putus. Amin, saudara. Harus begitu, harus cari teman, sahabat, pacar yang support. Sayang beta pergi ibadah dok, gas sayang, mantap. Iko kok sayang beta kayaknya cari lain. Model begini memang kasih putus juga. Mesti yang punya semangat, ya saudara. Bisa juga gubernur bakawan dengan dia. Dia buat bagaimana caranya supaya gubernur tidak bisa dengar firman. Tidak support gubernur untuk kenal Tuhan. Lihat toh. Nah, tidak boleh begitu, saudara. Itu poin yang sederhana yang minggu lalu saya sudah sampaikan untuk Anda. Saya hanya tambahkan saja di poin terakhir ya saudara-saudara di ayat 12 sekali lagi, Kisah pasal 13 ayat 12 bahwa melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ini yang saya tambahkan. Pada akhirnya gubernur ini percaya. Memang awalnya gubernur kalau saudara baca dia ingin dengar firman Tuhan tapi belum percaya, begitu kan. Banyak orang yang suka dengar firman tapi tidak bertobat, banyak juga begitu. Dia senang sekali dengar firman tapi hidup sedang berubah. Dia suka sekali satu hamba Tuhan khotbah, dia suka pak khotbah, dia suka pak pun TikTok, dia suka pak pun YouTube. Dia omong sambil rokok, dia omong mabok terus. Nah, tidak bertobat saudara. Tetapi luar biasa, dari bagian ini ayat 12 ada satu hasil pelayanan yang luar biasa dari Saulus dan Barnabas, saudara. Pada akhirnya si gubernur ini percaya, ya, gubernur ini bertobat, saudara, ya, melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Sekali lagi saya kembali ke belakang, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa penting bagi kita untuk persiapkan diri kita sebelum melayani, penting bagi kita berdoa, penting bagi kita punya hubungan yang erat sama Tuhan sehingga pelayanan kita itu berdampak, saudara. Ini pelayanan berdampak. Pelayanan berdampak, saudara. Gubernur akhirnya percaya. Ya, melayani, ingat, supaya pelayanan kita berdampak, bergantung pada Tuhan. Mau pelayanan kita berdampak, saudara, ya, kita harus penuh Roh Kudus. Kita butuh kuasa itu, kita butuh dunamis itu, saudara. Tanpa itu dunamis, tanpa itu kuasa, tanpa itu kekuatan Roh Kudus, pelayanan kita tidak berdampak. Dan ini terlihat, saudara, bagaimana seorang gubernur, ya, akhirnya percaya. Di sini ada kalimat melihat apa yang telah terjadi itu. Ya, kalau saudara baca begini, apa yang telah terjadi itu? Yang tadi tuh di bagian awal. Jadi kalau saudara baca satu konteks itu saudara mesti baca utuh. Pakai sudah ajarkan itu kan. Saudara baca saja satu bagian
baca ulang-ulang saudara langsung mengerti dan paham ini maksud ini. Oh ini ayat maksud ini. Makanya tidak boleh kita lepaskan dari konteks. Melihat apa yang telah terjadi ya di ayat sebelum-sebelumnya itu yang saudara baca tadi. Ya, bagaimana kuasa Elimas itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam Paulus. Ya. Makanya di ayat 12, sekali lagi kembali di ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ya, gubernur lihat betul-betul, gubernur saksikan betul-betul bahwa kuasa yang bekerja di dalam diri Paulus, saudara, melebihi ini kuasa Elimas yang bilang tukang sihir. Lebih, ini kuasa tukang sihir, saudara, kuasa iblis. Tidak bisa lawan kuasa Tuhan, saudara, tidak bisa. Jadi saudara jalan kemana-mana pegang itu. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kuasa Tuhan lebih luar biasa dari apapun. Dari siapapun. Ya, mesti begitu. Jangan saudara bilang amin. Kuasa Tuhan lebih dari apapun. Lewat kuburan Yesus. Mati. Takut saudara. Ya, baru lewat gelap sedikit. Orang baru ganggu. Saudara lari ngiri-ngiri pun ketakutan. Tapi kalau di dalam bilang kuasa Tuhan bekerja, tidak boleh begitu. Kuasa setan mana? Setannya yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Tidak ada, kuasa Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat saudara-saudara. Makanya ini gubernur takjub. Wih, dia bilang, wih luar biasa ya kuasa yang bekerja. Terlihat toh, waktu di ayat 11 bentuk penghukuman kepada si Elimas, saudara-saudara, kembali di ayat 11. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Itu bentuk penghukuman dan benar dia buta. Elimas itu buta, saudara. Kalau misalnya kuasa Elimas atau kuasa iblis lebih hebat, harusnya apa yang dikatakan Paulus tidak terjadi. Tapi kalau sampai perkataan Paulus yang dalam hal ini bentuk penghukuman bagi dia terjadi, itu artinya saudara bahwa kuasa iblis, kuasa Elimas bar Yesus tidak bisa lawan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam Paulus. Amin, saudara. Itu yang bikin dia takjub. Lalu yang kedua, saudara, Kisah 13 ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Lalu yang terakhir juga, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu dengar firman, sama seperti ini gubernur, dia ingin sekali dengar firman, rindu sekali dengar firman. Inilah akibat orang yang rindu dengar firman, saudara. Ya, dia takjub oleh ajaran Tuhan, saudara. Dia takjub oleh ajaran atau pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Tapi dari awal itu kan ada keinginan untuk dengar firman Allah. Nah Anda datang yud, nih saya tidak tahu. Anda datang yud, datang ibadah nih, ingin dengar firman Allah. Rindu dengar firman Allah atau tidak, saya tidak tahu. Atau hanya sudah datang sampai timpa kecenang. Datang saya pengurus lihat muka. Melayani saya supaya kelihatan beta melayani. Tapi tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk dengar firman. Hati ditutup rapat-rapat, Anda tidak berubah. Mujizat itu saudara, itu hanya jembatan, bukan tujuan. Firman Allah itu lebih penting saudara. Karena kalau omong mujizat, setan pun bisa bikin mujizat. Amin. Setan bisa buat mujizat saudara. Tapi kalau saudara paham firman Allah, saudara diisi dengan firman Allah, punya kerinduan, keinginan terhadap pengajaran yang murni, yang sehat, saudara tidak mungkin bisa diombang-ambingkan dengan hal-hal di luar sana yang mencoba untuk mengacaukan Anda terhadap firman Allah. Paham firman Allah, tidak mungkin, saudara pasti kuat. Penting bagi kita untuk datang sini, buka hati kita, saudara, dan Anda lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saya tidak tahu, saudara datang dari rumah yang duduk di kursi, saya tidak tahu Anda masalahnya apa. Saya benar-benar tidak tahu, saudara. Ya, saya hanya lihat dari luar. Anda senyum, ya Anda senyum. Anda muka hilang pengharapan karena mungkin baru diputusin pacar dan lain sebagainya. Padahal pacar Anda bilang saya setia. Ternyata dia tidak setia. Tapi malam ini Anda dapat jawaban bahwa satu-satunya pribadi yang setia dengan Anda hanya Yesus Kristus Tuhan. Pacarmu boleh tinggalkan Anda, Yesus tidak tinggalkan Anda. Anda pasti dapat jawaban di sini kalau Anda buka hati Anda. Saya tidak tahu masalah saudara apa yang datang dari rumah, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin, saudara. Tuhan tahu. Kalau Anda punya kerinduan, keinginan, saudara, untuk dengar firman Allah, dekat dengan Tuhan, Anda akan lihat Tuhan buat perkara yang ajaib dan luar biasa. Saya selesai, 8:30. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.